Halo semuanya, pernahkah kamu merasa kurang percaya diri dalam berbicara di depan orang lain? Atau mungkin kamu merasa bahwa cara berkomunikasimu kadang membuat orang lain meragukan kemampuanmu? Kalau iya, maka kamu nggak sendirian. Di video kali ini, kita akan bahas 5 kesalahan umum yang seringkali tanpa sadar kita lakukan saat berkomunikasi yang bisa membuat kita terlihat bodoh di mata orang lain. Yuk, simak terus untuk mengetahui bagaimana cara memperbaikinya. 1. Terlalu banyak bicara. Pernah nggak sih kamu dalam sebuah percakapan merasa ingin terus berbicara? Mungkin karena ingin terlihat pintar atau ingin agar orang lain mendengarkan pendapatmu. Padahal, kebiasaan ini justru bisa merusak komunikasi yang efektif. Terlalu banyak bicara bisa membuat orang merasa tidak nyaman dan bahkan terkesan kita hanya ingin mendominasi percakapan. Selain itu, kita juga bisa kehilangan kesempatan untuk mendengarkan sudut pandang orang lain. Lantas, bagaimana caranya supaya tidak terjebak dalam kebiasaan ini? Salah satunya adalah dengan belajar menjadi pendengar yang baik. Ketika orang lain berbicara, cobalah untuk benar-benar mendengarkan dan menunjukkan bahwa kita memahami apa yang mereka katakan. Bukan hanya menunggu giliran untuk berbicara, tetapi juga memberi respons yang relevan. Selain itu, perhatikan juga kapan waktu yang tepat untuk berbicara. Jangan sampai kamu mengisi setiap jeda dalam percakapan dengan kata-kata yang sebenarnya nggak terlalu penting. Cobalah untuk memberi ruang bagi orang lain untuk berbicara dan mengemukakan pendapat mereka. Ingat, komunikasi bukan hanya tentang kita, tapi juga tentang saling mendengarkan dan saling menghargai. Dengan menjadi pendengar yang lebih baik, kamu bisa lebih mengontrol bagaimana percakapan berjalan dan tentunya meningkatkan kualitas komunikasi secara keseluruhan. Jadi, jangan hanya berbicara, tetapi belajarlah untuk mendengarkan dengan penuh perhatian. Terakhir, perhatikan bagaimana cara kamu menyampaikan pendapat. Hindari berbicara terlalu cepat atau berbelit-belit, karena itu bisa membuatmu terlihat tidak profesional dan bingung. Jika kamu menginginkan percakapan yang lancar, pastikan kamu juga memberikan kesempatan untuk orang lain berbicara. 2. Terlalu banyak bertanya. Tanya jawab adalah bagian penting dalam proses komunikasi. Namun, bertanya terlalu banyak, terutama pertanyaan yang bisa kamu jawab sendiri, dapat memberikan kesan bahwa kamu kurang mempersiapkan diri atau bahkan bergantung pada orang lain untuk informasi yang sebenarnya bisa kamu cari sendiri. Misalnya, dalam sebuah rapat kerja, kamu terus bertanya hal-hal yang sudah dijelaskan sebelumnya atau yang sebenarnya bisa kamu temukan di dokumen yang ada. Hal ini bisa membuatmu terlihat tidak profesional. Lalu, bagaimana cara kita bisa bertanya dengan tepat? Pertama, sebelum mengajukan pertanyaan, pastikan kamu sudah melakukan pencarian sendiri. Gunakan internet, buku, atau sumber informasi lain untuk mencari jawaban yang kamu butuhkan. Ini akan menunjukkan bahwa kamu berinisiatif dan mampu mencari solusi secara mandiri. Kedua, pastikan ketika kamu bertanya, pertanyaannya jelas dan spesifik. Jangan hanya mengajukan pertanyaan yang terlalu umum atau ambigu. Dengan pertanyaan yang jelas, orang lain akan lebih mudah memberikan jawaban yang efektif dan sesuai dengan yang kamu butuhkan. Bertanya yang tepat juga akan membuat kamu terlihat lebih cerdas dan terorganisir. Namun, perlu diingat bahwa bertanya juga merupakan cara yang sangat efektif untuk belajar. Jadi, jika memang ada hal yang benar-benar kamu tidak mengerti, jangan ragu untuk bertanya. Hanya saja, pastikan bahwa pertanyaanmu tersebut memang relevan dan diperlukan dalam konteks percakapan yang sedang berlangsung. Terakhir, ingatlah bahwa pertanyaan yang seringkali dianggap mengganggu adalah yang tidak memiliki usaha untuk mencari jawaban sendiri. Jadi, jika kamu sudah berusaha mencari jawaban tapi masih belum paham, pertanyaanmu akan lebih dihargai. 3. Kurang kontak mata. Kontak mata adalah elemen penting dalam komunikasi. Saat kamu berbicara dengan seseorang, menjaga kontak mata yang baik
bisa menunjukkan bahwa kamu terlibat secara penuh dalam percakapan dan menghargai orang yang sedang berbicara denganmu. Namun, banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka kurang menjaga kontak mata yang bisa membuat mereka terlihat tidak percaya diri atau bahkan tidak jujur. Kontak mata yang tepat tidak berarti kamu harus menatap lawan bicara tanpa henti. Yang penting adalah memastikan bahwa pandanganmu nyaman dan alami. Jika kamu merasa gugup, cobalah berlatih di depan cermin atau dengan teman untuk merasa lebih percaya diri. Semakin sering kamu melakukannya, semakin alami rasanya. Selain itu, penting juga untuk menjaga keseimbangan. Jangan terlalu lama menatap mata seseorang, karena itu bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Tetapi juga jangan terlalu menghindari kontak mata, karena itu bisa membuatmu terlihat tidak tertarik atau bahkan tidak jujur. Dengan memperbaiki cara kamu menggunakan kontak mata, kamu akan meningkatkan keterampilan komunikasimu dan memperkuat hubungan dengan orang lain. Jadi, mulailah memperhatikan bagaimana kamu memandang lawan bicara dan buat percakapanmu lebih bermakna dan penuh koneksi emosional. Selain itu, ingat bahwa kontak mata bukan hanya tentang kamu melihat orang lain, tetapi juga tentang mereka melihatmu. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam membangun hubungan yang lebih kuat dan saling menghormati. 4. Mendukung semua pendapat orang lain. Seringkali, demi menjaga keharmonisan dalam percakapan atau diskusi, kita cenderung setuju dengan segala pendapat orang lain. Walaupun sikap ini bisa menunjukkan bahwa kita sopan dan menghindari konflik, hal ini justru bisa membuat kita terkesan tidak memiliki pendirian atau pemikiran kritis. Ketika kita tidak bisa mengungkapkan pendapat kita sendiri atau lebih memilih untuk mengikuti pendapat orang lain, kita justru terlihat kurang cerdas dan tidak berani. Mengapa penting untuk memiliki pendirian? Karena berani menyatakan pendapat menunjukkan bahwa kita memiliki pemikiran yang matang dan bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita yakini. Tentu saja, ini bukan berarti kita harus selalu bertentangan dengan orang lain. Tetapi, ketika kamu merasa suatu pendapat tidak sesuai dengan nilai atau pengetahuanmu, jangan takut untuk menyatakan ketidaksepakatanmu. Cara terbaik untuk menghindari kebiasaan ini adalah dengan belajar untuk mengutarakan pendapat dengan cara yang konstruktif. Berikan argumen yang mendukung pandanganmu dan bersiaplah untuk mendengarkan pandangan lain dengan terbuka. Ini akan menunjukkan bahwa kamu tidak hanya bisa mengungkapkan apa yang kamu pikirkan, tetapi juga bisa mempertimbangkan sudut pandang orang lain dengan bijak. Jika kamu tidak setuju dengan sesuatu, pastikan untuk memberikan alasan yang jelas dan rasional. Ini akan membuatmu terlihat lebih profesional dan menunjukkan bahwa kamu berpikir kritis, bukan sekadar mengikuti arus. Akhirnya, dengan memiliki pendirian yang jelas, kamu akan lebih dihargai dan dipandang sebagai seseorang yang percaya diri dan cerdas dalam setiap interaksi. Menggunakan bahasa yang tidak sopan. Penggunaan bahasa yang tidak sopan bisa langsung merusak citra kita di mata orang lain. Meskipun kita mungkin merasa nyaman menggunakan kata-kata kasar atau mengeluarkan pernyataan yang tajam, itu bisa membuat kita terlihat kurang profesional dan bahkan tidak bisa didekati. Tidak peduli seberapa pintar atau terinformasi kita, cara kita berbicara tetap menunjukkan siapa diri kita. Penting untuk diingat bahwa bahasa yang kita gunakan mencerminkan nilai-nilai dan kepribadian kita. Ketika kita memilih kata-kata yang kasar atau menyakiti perasaan orang lain, itu menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap orang lain dan kurangnya kontrol diri. Ini bisa langsung mengurangi rasa hormat yang orang lain berikan kepada kita. Bagaimana cara mengatasi ini? Pertama, perhatikan setiap kata yang kamu pilih sebelum berbicara. Jika kamu merasa bahwa kata-kata tersebut bisa menyinggung perasaan orang lain, pertimbangkan untuk memilih kata yang lebih sopan dan bijak. Praktikkan kesopanan dalam setiap situasi, bahkan ketika kamu sedang marah atau frustrasi.
Selain itu, berbicaralah dengan tujuan yang jelas dan hindari penggunaan bahasa yang bernada agresif atau kasar. Dengan menggunakan bahasa yang lebih positif dan membangun, kamu akan terlihat lebih matang dan terhormat. Dengan menghindari penggunaan bahasa yang kasar, kamu akan lebih mudah diterima dalam berbagai situasi dan hubungan, dan tentunya dipandang sebagai seseorang yang cerdas dan profesional. Itulah 5 hal yang seringkali tanpa kita sadari dapat membuat kita terlihat kurang cerdas di mata orang lain. Dengan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, kamu bisa meningkatkan kualitas komunikasi dan meninggalkan kesan yang positif di setiap interaksi. Ingat, komunikasi yang efektif bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikannya dan bagaimana kita mendengarkan orang lain. Teruslah belajar untuk berkomunikasi dengan lebih baik, karena hal ini akan membawa perubahan besar dalam kehidupan pribadimu dan profesionalmu. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.